Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Chandra, gimana kabarnya pada Alhamdulillah. siang hari ini? Sehat Ibu, semangat. Alhamdulillah, keluarga sehat semua. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, ya Pak Chandra, ya Pak Chandra. Pertemuan kita pada kesempatan ini, Pak Chandra inginnya akan membahas topik apa? Untuk pertemuan kali ini mungkin yang terbaru hasil dari Lokakarya ketiga kemarin itu pembahasan tentang perencanaan berbasis data berdasarkan rapot pendidikan. PBD ya Pak ya? Pak Chandra, kira-kira yang ingin panjenengan dapatkan dari percakapan kita apa ya Pak Chandra tentang PBD nanti? Jadi kami atas nama SDN Beru ini sebelumnya ingin menyampaikan bahwa hasil perencanaan berbasis data kami, hasil rapot pendidikan SDN Beru ini memperoleh nilai yang cukup bagus Ibu. Akan tetapi ada dua unsur yang masih tercatat warna kuning, artinya belum hijau, yaitu terkait tentang metode kualitas pembelajaran dan numerasi. Jadi saya ingin apa yang pembahasan terkait PBD ini bisa mendapat bantuan dari Ibu sehingga kami bisa meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu guru dan kualitas numerasi peserta didiknya bisa menjadi warna hijau atau meningkat. Begitu Ibu tujuannya. Kalau saya boleh tahu Pak Chandra, untuk situasi sekarang di SD jenengan seperti apa dengan adanya rapot, ada yang merah itu tadi? Tidak sampai merah Ibu, dan kuning dan sampai hijau. Merah ya. Kuning dan hijau. Berarti yang hijau kita abaikan ya Pak Chandra, mungkin yang kita bahas yang kuning ya. Situasinya sekarang seperti apa Pak? Jadi terkait warna kuning itu ada dua Ibu, terkait kualitas pembelajaran dan terkait kompetensi numerasi peserta didik. Jadi kondisi sekarang di SDN Beru ini kualitas pembelajaran kami itu sebelum kami ikut program sekolah penggerak itu memang metode pembelajarannya itu terbatas. Artinya Bapak Ibu guru hanya menguasai beberapa metode saja. Mengapa? Salah satu faktornya ternyata kurangnya pelatihan terhadap peningkatan kompetensi terkait metode pembelajaran. Yang kedua, fasilitas yang kurang tersedia di sekolah sehingga pembelajaran cenderung monoton, sehingga anak-anak kurang begitu menguasai apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kurang menarik, sehingga mengakibatkan kualitas numerasinya juga ikut turun. Jadi seperti itu kondisinya. Digitalisasi sekolah kami juga terbatas karena kami berada di daerah yang ujungnya Kabupaten Lamongan Ibu, daerah pinggir. Kemudian jumlah murid kami juga tidak begitu banyak, akhirnya mengakibatkan bantuan operasional sekolah kami juga terbatas, sehingga sekolah kurang memiliki fasilitas yang baik, terutama fasilitas digital. Seperti itu Ibu kondisinya. Kalau boleh tahu Pak Chandra, yang mempengaruhi panjenengan bisa seperti itu apa Pak Chandra kemarin itu? Jadi begini, program sekolah penggerak itu benar-benar membuat
saya secara pribadi dan teman-teman benar-benar tergerak. Selain itu juga ada bantuan operasional yang lumayan untuk peningkatan digitalisasi sekolah. Kami selama ini di dalam program pelaksanaan sekolah penggerak itu mendapatkan banyak fasilitas dari Kementerian Bu. Kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan, lokakarya hingga PMO. Itu yang membuat kita semangat untuk memperbaiki hasil rapot pendidikan tahun lalu, yang dimana kualitas pembelajaran dan numerasi menjadi prioritas untuk kita perbaiki. Berarti itu situasi yang panjenengan inginkan Yeah. seperti itu ya Pak Yeah. ya. Berarti Yeah. panjenengan memang betul-betul ingin memperbaiki dari nilai kualitas pembelajaran dan numerasinya itu tadi. Pak Chandra, apa yang menurut panjenengan membuat itu bisa terwujud, Pak Chandra, keinginan jenengan itu? Tentunya banyak faktor itu. Faktor yang paling utama jelas pemimpin pembelajaran di suatu sekolah adalah kepala sekolah. Maka saya secara pribadi harus memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum saya memperbaiki teman-teman saya. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas pembelajaran di SDN Berwi ini kategorinya warna kuning, itu salah satu penyebabnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah keterbatasan Bapak Ibu guru kita untuk memperoleh pelatihan terkait metode pembelajaran. Oleh karena itu, ke depan kami sudah rancang di PBD, perencanaan berbasis data, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan numerasi siswa. Kita sudah rencanakan Ibu. Jadi terkait digitalisasi kita sudah pengadaan melalui pos kinerja. Kita sudah punya sekarang tambahan 5 laptop baru Bu. Jadi setiap guru sudah pegang laptop. Artinya akhirnya apa? Agar pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas lebih banyak variasinya, tidak hanya ceramah saja. Dulu memang seperti itu ya, karena tidak ada yang punya laptop, tidak ada yang punya proyektor, tidak ada yang punya slide, dan seterusnya. Internet juga sudah kita siapkan, sehingga Bapak Ibu guru bisa mengakses yang sangat luar biasa. Contoh-contoh pembelajaran yang menarik itu seperti apa, metode-metode pembelajaran yang membuat anak menjadi senang, membuat anak terdiferensiasi antar satu dengan yang lain, itu membuat anak benar-benar nyaman ketika berada di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu gurunya sudah terfasilitasi baik laptop maupun internet yang ada di sekolah. Itu yang dari saya, maka menjadi kewajiban saya untuk memenuhi itu. Nah, nanti terkait pelatihannya kami sudah siapkan 2 hal itu. Yang pertama melalui PMM. Bapak Ibu guru ini kemarin sudah mulai jalan Ibu. Jadi bagaimana cara memperbaiki metode pembelajaran, bagaimana mengetahui psikologis anak, itu kita pelajari lewat PMM. Jadi Bapak Ibu ini kita target Ibu, dalam 1 bulan itu harus menyelesaikan 1 topik PMM. Di dalam PBD, di dalam rapot pendidikan di situ ada intervensinya, ada inspirasi PMM apa yang harus diselesaikan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Nah, di situ saya sebagai kepala sekolah hanya sebagai kontrol kualitas teman-teman apakah benar-benar menyelesaikan atau belum. Jadi istilahnya ngobrai kan Bu. Jadi ayo selesaikan Bapak Ibu, memotivasi agar segera menyelesaikan, tidak hanya segera menyelesaikan tapi juga memahami. Begitu Ibu. Rencana aksi yang luar biasa ini Pak Chandra ya Pak Chandra. Mungkin Pak Chandra di lain rencana yang
yang sudah panjenengan siapkan tadi. Mungkin masih ada lagi mungkin kriteria yang ingin panjenengan terapkan. Seperti apa Pak Chandra, mungkin kalau masih ada lagi ada ya. Ibu, yang numerasi terutama. Ya. Yang numerasi ini kami punya ide dan teman-teman kemarin dalam komunitas belajar, kami juga membuat komunitas belajar Ibu. Jadi selain di PMN, kita juga membuat komunitas belajar, itu salah satunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi antar teman ketika terjadi permasalahan di dalam kelas, artinya permasalahan pembelajaran yang sekiranya ada teman yang butuh masukan atau punya inspirasi, itu saling tukar, sehingga kadang di kelas lain bisa diterapkan metodenya di kelas 2 atau kelas 1, seperti itu, tukar inspirasi. Saling bertukar, sehingga itu juga salah satu yang membuat semoga meningkatkan kualitas pembelajaran. Terkait numerasi Ibu, itu kita mau mencoba terkait peningkatan numerasi dengan permainan tradisional. Jadi anak-anak itu kelas berapa Pak Chandra? Kita akan press ke semua kelas, tetapi lewat permainan. Jadi anak itu di Meru itu kalau waktunya istirahat itu anak-anak cenderung jajan, terus setelah itu main bola. Nah, kita mau coba ganti, setelah anak-anak jajan kita mau belikan yang namanya dakon yang ada lubang-lubangnya ada. Nah itu lah. Tapi dakon itu sebagai gantinya jajan apa? Nah, setelah anak-anak jajan, jadi tidak main bola Ibu. Jadi kita sediakan dakon di taman sebanyak 12 kalau tidak salah, kita sudah mengadakan itu. Jadi anak-anak bisa, dakon itu kuncinya menghitung kan. Jadi lubang taruh lubang gitu, permainan dakon. Itu menurut kami itu akan mengasah kualitas merencanakan anak, bagaimana menghitung biar bisa menang, poin-poinnya seperti apa, kalau dia ngambil dari lubang yang sini apakah nanti bisa jalan terus, apakah berhenti, itu kan bukan, itu juga bagian dari numerasi, merencanakan, menghitung dan seterusnya. Mungkin ada perkiraan ada perkiraan betul Ibu. Jadi perkiraan ini bisa itu bagian dari meningkatkan numerasi. Mungkin kita coba dengan karakter anak-anak yang bermain, itu tidak terasa bahwa itu sebenarnya dia sedang belajar. Jadi kita cover dengan permainan, tapi sebenarnya itu adalah belajar. Mungkin itu yang kita coba mau terapkan Ibu terkait peningkatan numerasi. Luar biasa ini Pak Chandra, luar biasa. Saya sudah mempunyai gambaran kalau jenengan terapkan betul ini pasti untuk anak-anak numerasinya insya Allah akan lebih baik lagi. Ya Pak Chandra, baik dari percakapan kita kali ini Pak Chandra, apa yang bisa jenengan simpulkan Pak Chandra? Terima kasih Ibu. Jadi banyak masukan yang Ibu berikan buat kami, motivasi bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan numerasi peserta didik kami. Jadi barangkali 2 hal itu yang hari ini kita bahas panjang lebar Ibu. Terima kasih masukannya. Semoga rencana ini benar-benar terlaksana dan membuahkan hasil. Jadi hasilnya apa ya? Rapot SDN Meru tahun depan meningkat kualitas pembelajarannya dan kualitas numerasi peserta didik. Begitu, mohon bimbingannya. Amin. Pak Chandra, saya kira percakapan kita sudah panjang lebar dan panjenengan juga sudah mengungkapkan seluruhnya Pak Chandra ya. Saya kira percakapan kita hari ini menurut saya banyak membawa manfaat luar biasa. Terima kasih ya Pak Chandra, mudah-mudahan dengan gagasan panjenengan, rencana panjenengan yang seperti ini tadi
dan bisa direspon oleh teman-teman guru, Iya. khususnya di SD Beru Pak ya. Iya. Dan umumnya mungkin bisa kita terapkan di SD-SD yang lain ya, mungkin sekarang masih di satu kecamatan. Insya Allah kedepannya barangkali kok ada ini rencana panjenengan ini bagus ya, kita bisa membawa keluar untuk kita berikan di SD-SD yang lain di luar kecamatan kita. Sukses untuk panjenengan Pak Chandra, sukses. Terima kasih Pak Chandra. Saya kira percakapan kita hari ini kita cukupi ya Pak Chandra. Kapan kita bertemu lagi. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.